Selamat siang, Pak Yudi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pendampingan digital marketing warung makan Bukadik khas Bali. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Diandra Putri Ratri dengan NIM 115, kemudian ada Azhara Riastuti dengan NIM 118, dan ada Kak Ina dengan NIM 125. Saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Kemajuan teknologi berdampak pada banyak hal. Salah satunya adalah pada proses pemasaran sebuah produk. Penyebaran informasi produk dapat dilakukan dengan mudah dan juga cepat melalui media sosial yang dapat dijadikan media promosi. Mencari informasi seputar produk menjadi lebih mudah dan juga efisien dengan adanya media sosial marketing. Digital marketing merupakan salah satu strategi pemasaran yang efektif digunakan saat ini karena mampu membantu dalam proses pemasaran. Salah satu cara menggunakan digital marketing adalah promosi dengan sosial media. Saat ini, platform media sosial yang populer adalah TikTok. TikTok memegang urutan pengguna terbanyak kedua di dunia pada bulan Oktober 2023. Berdasarkan fakta tersebut, aplikasi TikTok berpeluang menjadi media promosi yang efektif dalam memasarkan industri kuliner, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan beberapa peluang ini, kami ingin melakukan pendampingan program digital marketing menggunakan platform TikTok untuk menarik banyak audiens. Akun TikTok yang akan kami kembangkan adalah @warungbukade_fans1. Hasil yang didapat oleh peneliti adalah faktor utama yang menyebabkan TikTok berhasil menjadi media promosi warung Bukade khas Bali, yaitu terletak pada penggunaan hashtag yang dapat membuat video konten FYP di beranda para audiens. Hasil pada penelitian ini dapat dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya yang berhubungan seputar penggunaan digital marketing yang dapat membantu proses pemasaran melalui media sosial. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan informasi semakin pesat. Berbagai inovasi baru dan penyempurnaan teknologi menjadi indikator bahwa kita telah mencapai tingkat kemajuan yang signifikan. Salah satu contohnya adalah dengan hadirnya aplikasi yang mudah dioperasikan dan digunakan oleh masyarakat. Aplikasi ini memberikan berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan penggunanya. Salah satu aplikasi yang sedang populer di kalangan masyarakat saat ini adalah TikTok. Banyak pakar media sosial menyebutkan bahwa TikTok akan menjadi the big new media. Berdasarkan laporan terbaru We Are Social, TikTok termasuk dalam 5 besar daftar media sosial terpopuler di dunia pada awal 2024. Menurut laporan tersebut, TikTok memiliki 1,56 miliar pengguna aktif hingga Januari 2024. Dapat dilihat pada gambar di layar bahwa pengguna Indonesia merupakan pengguna TikTok terbanyak termasuk dalam ke urutan kedua. Menurut laporan We Are Social, ada sekitar 106,51 juta pengguna TikTok di Indonesia. Urutan pertama pengguna terbanyak TikTok dipegang oleh Amerika Serikat, urutan ketiga dipegang oleh Brunei, urutan keempat dipegang oleh Meksiko, dan urutan kelima maksud saya dipegang oleh Vietnam. Data-data tersebut menunjukkan bahwa TikTok telah menjadi platform atau aplikasi media sosial yang memiliki daya tarik unik untuk menarik perhatian pengguna. Dosen ilmu komunikasi UNY, Beni Setiawan juga mengatakan bahwa masyarakat ingin mendapatkan informasi yang cepat dan ringkas, sehingga mereka menyukai TikTok yang menggabungkan audio visual dan kecanggihannya, serta mudah diakses oleh masyarakat. TikTok juga memiliki kekuatan penetrasi media skala besar yang akan dijadikan sumber informasi dan berita karena audio visual dan kecanggihannya. Dalam perkembangannya, TikTok tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan belaka, melainkan juga mulai dimanfaatkan sebagai alat pemasaran digital yang informatif. Penelitian yang dilakukan oleh Dewa dan Savitri pada tahun 2021 dengan judul Pemanfaatan Media Sosial TikTok sebagai Media Promosi Industri Kuliner di Yogyakarta pada masa pandemi COVID-19
Studi kasus akun TikTok Java Foodie. Hal dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa TikTok adalah platform yang optimal untuk memperkenalkan industri kuliner di daerah DIY, dan akun TikTok Java Foodie tersebut menjadi salah satu pengguna TikTok di Yogyakarta yang mengulas berbagai kuliner khas Yogyakarta. Dengan adanya video tersebut, banyak penonton yang menjadi penasaran untuk mencicipi rumah makan yang terdapat di dalam video tersebut, sehingga rumah makan itu menjadi ramai pengunjung. Dengan menonjolnya perkembangan bisnis kuliner, hal ini akan menyebabkan persaingan yang tajam antar berbagai bisnis. Sehingga dalam suatu bisnis harus lebih memperhatikan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis, agar bisnis lebih kompleksitas dan mengetahui strategi pemasaran seperti apa. Dengan ini diperlukan pengembangan guna menarik minat pasar konsumen yang lebih luas untuk datang membeli atau sebagai destinasi kuliner dengan mengikuti tren perkembangan zaman. Usaha yang kami kembangkan yaitu warung makan Bukadek khas Bali yang terletak di Jalan Selokan Kadirojo 1 Purwomartani, Kalasan, Yogyakarta. Jaraknya sekitar 11 km dari Tugu Jogja. Warung makan ini merupakan warung makan khas Bali yang menjual babi guling, urutan, lawar, sate lilit, sop babi, dan lain sebagainya. Keberadaan warung babi guling di Yogyakarta menunjukkan bahwa selera masyarakat sedang berkembang dengan semakin terbuka terhadap ragam kuliner yang ada. Penduduk setempat dan pelancong dari berbagai daerah mulai mencari variasi dalam hidangan yang mereka nikmati. Warung babi guling ini menjadi salah satu pilihan menarik di antara berbagai opsi kuliner yang ada. Permasalahan yang kerap dihadapi oleh pelaku usaha di sektor kuliner semakin bertambah, yaitu seperti persaingan yang semakin sengit dengan menarik pelanggan dan penentuan lokasi yang belum optimal. Ini merupakan penuntutan kepada para pelaku usaha untuk bersikap kreatif dalam memasarkan produk mereka. Strategi yang kami gunakan adalah digital marketing melalui sosial media berupa TikTok. Saat ini, warung Bukadek khas Bali telah memiliki Instagram dan juga TikTok. Namun, mereka belum mengembangkan akun TikTok mereka. Maka dari itu, ide yang kami usulkan dengan membuatkan akun TikTok fanbase dan mengembangkan akun officialnya dengan membuat konten yang menarik dan upload secara teratur. TikTok mempunyai algoritma yang dapat membuat konten kita FYP di akun pengguna lain. Algoritma merupakan suatu sistem yang kompleks yang didesain untuk menayangkan konten berdasarkan ketertarikannya. Tentunya tidak ada yang tahu secara pasti bagaimana algoritma TikTok itu bekerja. Namun hal tersebut dapat dilihat dari cara penggunaan sebuah FYP. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah interaksi pengguna. TikTok akan merekomendasikan video berdasarkan akun yang kita ikuti, komentar yang kita post di sebuah konten, video berdasarkan video yang kita like dan share. Contohnya seperti jika kita mencari rekomendasi makanan warung babi guling. Nah, nanti di beranda FYP kita itu akan muncul warung makan yang menjual babi guling khususnya di Yogyakarta. Seperti itu. Dari situ, FYP video ini akan muncul selama 2-3 hari di beranda para audiens. Faktor yang kedua berupa informasi video. Biasanya para konten kreator akan menambahkan caption, hashtag, dan sound sehingga algoritma TikTok juga akan bekerja berdasarkan informasi video sebagai pilihan untuk ditampilkan pada FYP. Maka dari itu, dengan FYP-nya konten kita akan membuat orang lain mengetahui keberadaan warung Bukadek khas Bali. Untuk selanjutnya kita menggunakan metode yang pertama terdapat jenis penelitian, subjek penelitian, tahap penelitian, dan terakhir kami menggunakan metode sumber data dan pengumpulan data. Saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian. Metode kegiatan pendampingan digital marketing warung makan Bukadek khas Bali dengan menggunakan TikTok adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Saryono dalam Salma tahun 2023, metode penelitian kualitatif selain digunakan untuk menyelidiki, menemukan, dan menggambarkan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini,
Metode yang akan digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan melukis keadaan, merang merangkum sejumlah data yang masih mentah, dan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta secara apa adanya, dan berdasarkan pengamatan penulis di lapangan. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Untuk yang selanjutnya adalah subjek penelitian. Nah, subjek penelitian itu dapat merujuk pada individu, kelompok, atau layanan, dan fenomena yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Nah, pada program pendampingan ini, subjek penelitian yang kami pakai adalah produk atau layanan dari Warung Bukadek khas Bali yang terletak di Jalan Selokan Kadirejo 1, Purwomantari, Kalasan, Yogyakarta, yang jaraknya sekitar 11 km dari Tugu, Jogja. Produk atau layanan yang diciptakan berupa daging babi guling. Tujuan dari adanya subjek penelitian terhadap produk atau layanan ini berupa pemahaman akan kebutuhan pasar atau untuk meningkatkan kualitas produk. Next. Nah, ini merupakan tahapan penelitian kami atau jadwal kami dalam melakukan penelitian. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan yang telah kami laksanakan pada Kamis 28 Februari 2024 dengan kegiatan penyusunan materi pendampingan TikTok sebagai digital marketing dan meminta izin pelaksanaan pendampingan. Kemudian ada pelaksanaan yang kami laksanakan secara 4 tahap, yaitu ada Sabtu 2 Maret 2024, yaitu berupa wawancara, Sabtu 23 Maret 2024, berupa pemberian materi TikTok sebagai digital marketing kepada karyawan Bukadek khas Bali, kemudian Kamis 26 Maret 2024, yaitu pembuatan akun TikTok, Kamis 28 Maret 2024, pembuatan video konten TikTok, dan yang terakhir ada evaluasi yang kami laksanakan pada Kamis 4 April 2024. Untuk sumber data dan metode pengumpulan data. Nah, sumber data kami adalah data primer yang merupakan data langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penyusunan ini, peneliti mengumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau tanpa objek penelitian yang sedang dilakukan. Pengumpulan data primer yang kami lakukan yaitu menggunakan metode observasi. Dalam Gubilang 2016, menurut Johnson and Christensen 2004, observasi kualitatif adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam settingan alamiah dengan tujuan mengeksplorasi atau mengenali suatu makna. Nah, selama proses observasi, peneliti perlu membuat field notes selama dan sesudah proses observasi berkenaan dengan peristiwa atau fenomena penting yang ada dalam konteks penelitian. Di sini kami melakukan observasi pada warung buka DS Bali dan juga konsumennya dengan cara mengamati langsung, yaitu kami datang ke tempatnya. Kemudian ada wawancara. Menurut Johnson and Christensen, wawancara adalah metode pengumpulan dan atau alat pengumpulan data yang menunjukkan peneliti sebagai pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan pada partisipan sebagai subjek yang diwawancari. Kami melakukan wawancara bersama owner warung buka di khas Bali untuk mendapatkan informasi. Yang kemudian ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Selama proses pendampingan, kami secara berkelompok berdiskusi dari awal perencanaan hingga evaluasi. Kemudian ada dokumentasi. Metode ini sifatnya sebagai komplemen hasil penelitian. Artinya data yang dapat dari teknik ini berfungsi mendukung penelitian. Bentuk data dari teknik ini adalah sumber tertulis, foto, atau gambar, karya-karya monumental yang dapat mendukung tujuan penelitian. Kami melakukan dokumentasi seperti foto dan video untuk membantu kami dalam penyusunan laporan. Kemudian ada metode gabungan atau triangulasi, yaitu peneliti mengumpulkan data dan sumber yang sudah ada sebelumnya. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data melalui subjek penelitian, tapi juga sekaligus menguji kredibilitas datanya. Misalnya dengan penggunaan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan sekaligus. Yang terakhir ada ceramah. Nah, ceramah adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan menasihati atau memberi petunjuk kepada pendengarnya. Selain itu, ceramah juga bertujuan untuk mengembangkan diri seperti dengan memberikan pandangan baru, pemikiran, dan gagasan. Nah, hal ini kami lakukan saat pemberian materi kepada karyawan Bukadek. Hasil dan pembahasan. Nah, keunikan kuliner khas Bali bernama babi guling yang berada di kota Yogyakarta menarik perhatian kami karena jarang ditemui di Jogja. Hal ini membuat kami memiliki ide pendampingan untuk mempromosikan kuliner ini di sosial media. Warung yang akan kami berikan program pendampingan adalah warung khas
Bali Bukadek. Sebelum kami melaksanakan program pendampingan, kami melakukan wawancara kepada owner tentang pandangan terhadap promosi melalui media sosial. Dan hasil dari wawancara, promosi yang belum maksimal adalah promosi dengan TikTok. Oleh karena itu, kami memilih untuk mengembangkan promosi warung ini dengan TikTok karena sedang tren dan di Indonesia memegang urutan pengguna TikTok terbanyak kedua di dunia pada bulan Oktober 2023. Nah, pada awalnya kami juga akan melakukan program green marketing, namun setelah berdiskusi dengan owner, program ini tidak dapat dijalankan. Warung makan ini menggunakan kuah untuk makanan. Penggunaan daun pisang sebagai pembungkus makanan tidak efektif karena mudah robek. Setelah dihitung, harga daun pisang lebih mahal dibandingkan kertas minyak atau box karena umur simpan daun pisang yang tidak lama. Penyimpanan daun pisang dapat membuat layu dan jika digunakan akan mengubah cita rasa makanan yang dibungkus. Selain itu, daun pisang juga mulai sulit ditemui di pasaran. Terkadang terjadi kelangkaan daun pisang yang dapat menyebabkan harganya naik 2 kali lipat. Demi kemudahan dan efisiensi dan kenyamanan program ini tidak dapat dijalankan. Next. Nah, sebelumnya wawancara yang kami lakukan kan 2 kali. Nah, wawancara pertama adalah pengenalan dan meminta izin untuk pelaksanaan program pendampingan. Selanjutnya, pada wawancara kedua digunakan untuk pemaparan garis besar tentang program-program yang akan kami lakukan dalam warung Bukadek khas Bali dan menjawab keresahan owner dalam melakukan promosi di media sosial. Wawancara ini berlokasi di warung Bukadek khas Bali. Saat wawancara, kami juga menanyakan mengenai aspek legalitas usaha. Legalitas yang dimaksud di sini adalah izin usaha yang dimiliki. Izin usaha memiliki peranan penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor kuliner. Izin tersebut tidak hanya menjadi persyarat hukum, tapi juga memastikan bahwa UMKM kuliner beroperasi secara legal dan memenuhi standar keamanan serta kebersihan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan memiliki izin usaha yang lengkap dan sah, UMKM kuliner dapat memperoleh kepercayaan dari konsumen, meningkatkan reputasi bisnis, dan membuka peluang akses ke pasar yang lebih luas, seperti kerjasama dengan hotel, restoran, atau online shop. Selain itu, izin usaha juga memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha, sehingga mereka dapat menghindari sanksi atau masalah hukum di masa depan. Dengan demikian, izin usaha tidak hanya menjadi formalitas, tapi juga merupakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan dan kesinambungan UMKM. Pertumbuhan dan kesinambungan UMKM di Indonesia itu, harus kan berlandaskan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk perlindungan, pengembangan, dan pemberdayaan UMKM termasuk dalam sektor kuliner. Di dalam termasuk beberapa kewajiban dan hak UMKM dalam mengurus izin usaha. Oleh karena itu, Warung Bukadek khas Bali ini sudah memiliki izin usaha sejak 2019. Warung ini buka sejak 2012, namun baru memiliki izin usaha di tahun 2019 karena peraturan dari pemerintah DIY bahwa setiap UMKM kuliner wajib memiliki izin usaha. Dengan diterbitkannya izin usaha ini membuktikan bahwa Warung Bukadek Bali telah memenuhi standar pemerintah untuk berdiri dan membuat pelanggan merasa nyaman karena terjamin keamanannya. Next. Nah, sebelum pelaksanaan program pendampingan, kami melakukan diskusi kelompok terkait penyusunan materi yang akan diberikan. Kami memberikan materi mengenai pentingnya promosi dengan mengikuti tren yang sedang berlangsung. Promosi yang akan kami lakukan menggunakan media sosial berupa TikTok. Di sini kami mencari kegunaan TikTok sebagai media promosi, yaitu mencapai audiens yang luas. TikTok memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Dengan demikian, platform ini memberikan kesempatan besar bagi bisnis untuk mencapai audiens yang luas. TikTok memungkinkan interaksi yang langsung antara bisnis dan pengguna melalui komentar, like, dan share. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dengan merek dan membangun hubungan yang lebih dekat. TikTok dikenal karena tren dan hashtag yang viral. Bisnis dapat memanfaatkan tren dan hashtag yang relevan dengan industri mereka untuk meningkatkan visibilitas konten mereka. Selain algoritma TikTok, juga berpengaruh terhadap cakupan audiens yang menggunakan hashtag, keteraturan penggunaan konten, dan kreatif video. Setelah penyusunan materi selesai, program pendampingan yang pertama adalah penyampaian materi digital marketing menggunakan TikTok. Kami awali dengan pemaparan materi tentang digital marketing, algoritma TikTok agar FCB kepada satu karyawan Bukadek yang bernama Anya. Digital marketing adalah digital marketing menurut Cave ND adalah berbeda dengan e-marketing. Keduanya tapi memiliki kemiripan yang sama, yaitu pada implementasi pemasaran menggunakan media elektronik seperti teknologi digital yang memberikan kontribusi terhadap aktivitas pemasaran dengan tujuan memperoleh keuntungan dan membangun serta mengembangkan hubungan antara penjual dan pelanggan.
Penggunaan sarana digital marketing harus mengikuti tren yang sedang berlangsung. Yang sedang tren saat ini adalah aplikasi TikTok. Dalam penggunaan video promosi TikTok, terdapat algoritma agar FYP. Video harus diupload rutin dan menggunakan hashtag yang sering dikunjungi oleh pelanggan. Semakin berkembangnya dunia kuliner, semakin banyak pesaingnya. Promosi merupakan salah satu langkah untuk terus mengembangkan bisnis dengan menarik konsumen untuk datang. Selain untuk menarik konsumen, promosi yang menarik juga digunakan sebagai peningkatan kesadaran merek. Pesan-pesan promosi yang unik dan kreatif dapat membantu merek untuk dikenal dan diingat oleh calon konsumen di tengah persaingan pasar yang sibuk. Next. Oke, program kedua kami adalah pembuatan akun TikTok official yang bernama Warung Bukadek Fan 1. Pembuatan akun ini bertujuan sebagai wadah promosi yang akan kami lakukan dalam program pendampingan ini. TikTok dipilih sebagai media promosi karena hasil dari wawancara bersama owner, promosi yang dilakukan dengan TikTok belum maksimal. Pemilihan aplikasi TikTok juga karena aplikasi ini sedang tren dan banyak penggunanya. Indonesia menjadi negara nomor 2 terbanyak di dunia yang menggunakan aplikasi TikTok ini. Dengan banyaknya pengguna, kami ingin menyasar konsumen luas bahkan hingga luar Yogyakarta yang sedang berkuliner agar mengetahui keberadaan bahwa terdapat warung Bukadek khas Bali. Nah, TikTok kami telah memiliki 162 pengikut. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ina. Yang selanjutnya adalah program ketiga kami adalah pembuatan video konten. Video konten ini yang kami buat ada 2 video, yaitu konten review makanan warung Bukadek khas Bali dan konten promosi. Pada konten review makanan, kami meminta konsumen untuk memberikan review jujur tentang makanan yang sedang mereka makan. Konten kedua adalah konten video promosi yang berisikan gambaran sekilas tempat makan dan warung Bukadek khas Bali, interaksi antara pelayan dan konsumen serta makanan yang disajikan. Bisa dilihat di link di bawah ini, ada 2, yaitu video review konsumen dan video review promosi. Next. Yang selanjutnya adalah tahap akhir. Tahap evaluasi, kami melakukan evaluasi tentang kegiatan pendampingan yang kami lakukan. Adanya evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi era-era di mana perbaikan diperlukan dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil. Setelah itu, evaluasi juga digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai, seperti tujuan penggunaan hashtag untuk penyebaran luas konten. Kami juga menyebarkan luas konten kami untuk meminta juga mendapatkan feedback positif dari owner dan para karyawan. Dengan adanya program pelatihan ini menggunakan hashtag juga cukup efisien untuk mendapatkan audiens. Video kami diedit dengan menambahkan musik khas Bali untuk mendapatkan kesan suasana Balinya. Video tersebut akan kami upload di dalam akun Warung Bukadek Fan 1. Saat upload video tidak lupa kami beri hashtag dan lokasi agar FYP di akun pengguna lainnya dan mencapai target audiens yang luas. Dengan adanya FYP akan memudahkan kami dan menjalankan pendampingan ini. Video promosi Bukadek akan muncul pada FYP penonton yang sedang mencari referensi makanan khas Bali di Jogja atau hanya sekedar muncul pada beranda penonton. Hal tersebut akan membuat penonton yang belum mengetahui Bukadek akan mengetahui dan mereka menjadi tertarik untuk mencicipi masakannya Bukadek. Selain itu, dengan masuknya video kami ke FYP, memiliki peluang besar untuk penambahan pengikut akun Bukadek. Next. Yang selanjutnya, kesimpulan. Dalam melakukan pendampingan program digital marketing penggunaan platform TikTok untuk warung Bukadek khas Bali, kami menghadapi beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam program tersebut, kami memahami pentingnya memanfaatkan media sosial yang sedang tren dan meningkatkan visibilitas dan menarik perhatian konsumen. Melalui program pendampingan ini, kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama itu,
Pentingnya penggunaan TikTok merupakan platform media sosial yang sangat populer dan memiliki jangkauan yang luas, terutama di Indonesia. Dengan memanfaatkannya sebagai alat promosi, Warung Bukade Khas Bali dapat menjangkaunya lebih banyak audiens potensial. Yang kedua itu ada strategi konten yang efektif dalam pembuatan konten TikTok. Kami memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan visibilitas seperti pengguna hashtag yang relevan, terutama penggunaan konten dan kreativitas dalam pembuatan video. Konten yang menarik dan informatif dapat menarik perhatian pengguna dan memicu minat mereka untuk mengunjungi warung Bukade Khas Bali. Yang ketiga ini potensi pengembangan bisnis. Melalui program ini, warung Bukade Khas Bali memiliki potensi untuk menjadi lebih dikenal dan ramai dikunjungi oleh pelanggan. Dengan memanfaatkan media sosial secara efektif, bisnis kuliner dapat terus berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Next. Yang selanjutnya saran. Saran yang dapat diberikan kepada pemilik dan karyawan Bukade Khas Bali ini setelah melakukan program pendampingan digital marketing menggunakan TikTok adalah yang pertama itu tetap konsisten dan mengolah akun TikTok dengan rutin mengunggah konten yang menarik dan relevan. Hal ini akan membantu mempertahankan minat pengikut dan mendapatkan lebih banyak penonton baru. Yang kedua itu selalu memikirkan kreatif dalam pembuatan konten TikTok dengan menggunakan konsep yang unik dan menarik agar video berbeda dari yang lain dan menarik perhatian pengguna. Yang ketiga, menggunakan hashtag yang relevan dan populer dalam setiap konten yang diunggah. Hal ini akan menggunakan konten lebih mudah ditemukan dan pengguna TikTok yang sedang mencari konten sejenisnya. Yang selanjutnya itu selalu berinteraksi dengan pengikut dan membalas komentar, menyapa pengikut baru, dan melibatkan mereka dalam konten. Hal ini akan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pengikut dan meningkatkan keterlibatan mereka dengan akun TikTok. Yang selanjutnya, melakukan analisis secara rutin terhadap kinerja konten yang diunggah dengan memperhatikan jumlah penonton, interaksi, dan pengikut baru yang diperoleh dari setiap kontennya. Hal ini akan membantu memahami apa yang berhasil dan tidak berhasil sehingga Anda dapat terus meningkatkan strategi promosi. Yang selanjutnya, mempertimbangkan untuk kolaborasi dengan pengguna TikTok lain yang memiliki audiens yang relevan dan dengan target pasar. Kolaborasi ini dapat menggunakan perluas jangkauan konten dan menjangkau lebih banyak penggunaan TikTok. Yang selanjutnya, dunia digital marketing terus berubah dan berkembang, maka diperlukan untuk terbuka dalam belajar hal baru dan mengikuti perkembangan baru dalam platform media sosial seperti TikTok. Hal ini akan membantu untuk tetap relevan dan efektif dalam promosi bisnis. Next. Yang selanjutnya, daftar pustaka dari kita. Ini ada beberapa daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun laporan warung makan Bukade. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.